Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pada hari ini, Nanda? Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah, Bu, baik. Baik Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan menyebutkan namanya satu persatu yang diawali dengan Muhammad Iyas, Hadir Ibu. Iswan, Hadir, Bu. Mila Sartika, hadir Bu, Wahida, Muhammad Arsyad, Hadir, Bu. Baik Nanda, apakah semua teman-temannya sudah ada pada room Google Meet kita pada pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Nanda, karena semuanya sudah ada dalam room ini, alangkah baiknya Ibu melanjutkan pembelajaran kita pada Google Meet ini karena sesuai dari proses pembelajaran kita hari ini bahwasanya hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di Google Meet. Nah, sebelumnya Ibu memberi kesempatan kepada para Nanda untuk membuka link YouTube yang telah Ibu bagi di WhatsApp. Jadi waktunya sebanyak 15 menit. Klasifikasi sistem termodinamika berdasarkan sifat dari batasan. Anarki, panas dan gasnya, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Baik Nanda, melihat waktu sudah menandakan bahwa sudah 15 menit berlalu. Jadi Ibu ingin bertanya apakah videonya sudah selesai ditonton? Ya, Bu. Ada kendala, Bu. Jaringan, Bu, di kampungku susah. Hilang timbul, Bu. Oh baik Nanda, jadi nanti bisa dilihat videonya apabila jaringan mencari jaringan. Iya, Bu, iya. Baik Nanda, karena sudah ada yang lihat videonya, selanjutnya Ibu akan masuk di materinya untuk menjelaskan lebih detail tentang termodinamika. Jadi Ibu harap kepada para Nanda agar fokus dalam pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada para Nandaku, apakah ada di antara kalian yang paham apa itu termodinamika? Saya Bu. Baik, Nanda Muhammad Ilyas, dipersilahkan. Termodinamika adalah ilmu tentang fisika yang mempelajari tentang energi, panas kerja, entropi dan juga kespontanan proses Ibu. Baik, terima kasih untuk Nanda Muhammad Ilyas. Selanjutnya, apakah ada tanggapan lain? Saya, Bu. Baik, kepada Nanda Iswan dipersilahkan. Dinamika adalah sifat salah satu sifat energi.
Baik, terima kasih kepada Nanda Ilyas. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar pembelajaran ini. Nah, kompetensi dasar adalah menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Nah, selain itu, kompetensi dasar yang kedua yaitu membuat karya atau model pembelajaran hukum 1 dan 2 termodinamika. Berikut presentasi makna fisiknya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di sini perlu kita ketahui tujuan pembelajaran termodinamika. Nah, di mana pada termodinamika kita perlu mengetahui apa itu demonstrasinya, kajian pustakanya, diskusi kelompok, dan tanya jawab peserta didik. Nah, di sini kita perlu mendeskripsikan pengertian sistem dan proses untuk menganalisis konsep termodinamika, mendeskripsikan dan memformulasikan usaha pada gas dalam berbagai proses. Selanjutnya, mendeskripsikan dan memformulasikan energi dalam, kemudian mengaplikasikan atau menerapkan hukum-hukum termodinamika pada persoalan fisika sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan dan memformulasikan hukum 1 termodinamika. Nah, di sini selain tujuan termodinamika, kita perlu ketahui apa itu termodinamika. Nah, seperti yang telah Nanda aku bahas sebelumnya, apa itu termodinamika. Namun di sini Ibu akan memperjelas, bukan salah, bukan keliru, sudah benar dari penjelasan para Nanda, tapi Ibu di sini akan membahas secara detail apa itu termodinamika. Nah, di sini termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang dimana termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Jadi termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Karena kita sudah mengetahui apa itu termodinamika, selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi apa itu termodinamika, kita masuk dalam prinsip termodinamika. Nah, di mana dalam prinsip termodinamika sebenarnya yaitu hal alami yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk mekanisme yang bisa membantu manusia dalam kegiatannya, seperti yang Ibu tampilkan di slide. Nah, selain itu, selain prinsip termodinamika, selanjutnya ada juga yang disebut dengan sistem termodinamika. Nah, di mana sistem termodinamika ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, selanjutnya kita kembali pada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Apa sih sistem terbuka itu? Apa sih sistem tertutup itu? Dan apa sistem terisolasi? Nah, di mana sistem terbuka itu adalah sistem yang menyebabkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja dan benda atau materi dengan lingkungannya. Nah, di mana kalau sistem tertutup itu yaitu sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, akan tetapi di sini tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungannya. Sedangkan sistem terisolasi adalah sistem yang menyebabkan pertukaran panas.
Nah, selanjutnya kita ke hukum-hukum termodinamika, di mana hukum-hukum termodinamika terbagi menjadi 4. Ada hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga serta hukum keempat. Akan tetapi di mana hukum pertama biasa disebut dengan hukum ke-0. Nah, selanjutnya yaitu usaha, di mana perubahan usaha sama dengan tekanan dikali dengan perubahan volume. Nah, di mana telah dirumuskan delta W sama dengan P dikali delta V. Nah, hukum termodinamika delta Q sama dengan delta U ditambah delta W. Jadi di sini Ibu paparkan tentang bunyi-bunyi hukum 1, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat. Di mana ada hukum awal atau hukum 0. Nah, di sini selanjutnya apa itu bunyi hukum termodinamika pertama? Untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha atau dilambangkan dengan W, maka akan terjadi perubahan energi dalam atau disimbolkan dengan delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, di sini ada pengertian energi dalam, di mana energi yang tersimpan dalam suatu zat merupakan sifat makroskopik zat sehingga tidak dapat diukur lagi. Nah, tentang pengertian dalam ini, secara umum perubahan energi dalam dirumuskan menjadi delta U sama dengan U2 dikurang U1 atau U akhir dikurang dengan U awal. Nah, gas ideal, di mana gas ideal ini berlaku pada tekanan, volume, mol, konstanta, dan temperatur. Di samping kiri dari penjelasannya itu atau keterangannya ada simbol P, V, N, R, di mana T itu adalah temperatur, R itu konstanta, dan N itu mol, serta T itu volume. Nah, di sini ada proses dalam termodinamika itu terbagi menjadi 3: proses isohorik, proses isobarik, dan proses isotermik, di mana ketiga proses ini yaitu volume tetap, tekanan tetap, dan temperatur tetap. Selanjutnya, besar usaha yang dilakukan gas adalah W sama dengan V dikali dou V. Nah, baik Nanda, apakah ada pertanyaan terkait materi yang Ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Ya, baik, untuk Nanda Arsyad silahkan. Saya masih belum paham, Bu, tentang hukum-hukum termodinamika. Apakah Ibu bisa menjelaskannya kembali? Baik Nanda, Ibu akan menjelaskan tentang hukum-hukum termodinamika. Ibu akan jelaskan kembali tentang hukum-hukum termodinamika, di mana hukum termodinamika itu Nanda terbagi menjadi 4. Nah, di mana ada hukum pertama atau hukum ke-0, hukum kedua, hukum ketiga, dan hukum keempat. Nah, di mana hukum pertama adalah jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain, itu hukum pertama. Untuk hukum kedua, apabila energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya diubah bentuknya saja, itu hukum kedua. Nah, untuk hukum ketiga dan keempat, kalor yang mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin, di mana kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Bagaimana Nanda Arsyad? Apakah sudah mengerti atau belum? Iya, Bu, saya sudah mengerti. Terima kasih atas penjelasan ulangnya, Bu. Baik Nanda. Jadi itulah penjelasan Ibu
tentang termodinamika. Terima kasih untuk para Nanda, semoga sehat selalu. Jangan lupa selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada Nanda, ada pada PDF yang Ibu share di WA. Jadi pada slide terakhir itu ada soal, jadi Ananda bisa mengerjakan dari sekarang, nanti minggu depan dikumpulkan. Jadi Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.